3, 4. Ada namanya Hajun. Ya, Hajun. Ini ya. Kalau ini nanti ada Madian, Medan, dan turunan sampai ke bawahnya, termasuk Surej. Ini nanti ada misalnya Kaisan. Ya, Kaisan. Makanya sekarang ada nama Kaizan gitu kan. Nah, ini turunan dari sini. Hajun. Ya, Surej misalnya. Kemudian ada Umaim. Ya, dan turunan yang lainnya. Ini 5. Ini 6. Jadi di sini 1, ini 1 anak, ini 6, 8, ini 5. Ya, 8 tambah 5, 13. Dari keturunannya 5, 6, 1, 1. Referensinya dari mana Ustaz? Coba dibuka kitabnya. Misalnya kalau kita kumpulkan ada Al-I'lam, At-Ta'rif wal-I'lam. At-Ta'rif wal-I'lam. Wal-I'lam karyanya Syekh Abdul Qasim As-Suhaili. Abdul Qasim As-Suhaili. Nah, ini dikutip juga, nanti kita bisa temukan di Al-Bidayah wa Nihayahnya Ibnu Katsir rahimahullah, ya, walaupun cuma sampai yang kesini nanti. Ini diperdebatkan, tapi ini juga diteliti oleh para ulama-ulama kita, termasuk nanti dari turunan-turunan yang bisa kita lacak di referensi yang lainnya. Jadi ini di antara turunannya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada baninya, itu para ulama juga mengomentari bukan hanya kepada Ishak, Ismail, kan? Awas, hati-hati nih ya. Wassabiha Ibrahimu banihi. Ingat baik-baik. Banihi. Ini, jika kalau kita sebut bani, kalau cuma 2, nggak nyampe kan? Waladaih kan? Tapi ketika kita katakan bani, tadi kan banyak sifatnya. Berarti ini pun masuk ke sini, ini masuk ke sini, dan nanti turunan-turunan yang akan sangat menarik, turun sampai ke bawahnya. Nah, dari sini kita bisa turunkan, kita fokus kepada yang ini. Ya, kita tepikan ini sebagai bagian dari informasi saja nanti. Tapi nanti ada turunan-turunan ketika Musa lari ke Madian. Nah, ini kita temukan. Ya, dan yang lainnya. Ya. Dari sini nanti dari Ishak seperti kita ketahui. Ya, disebutkan dalam ayat tadi. Wassabiha Ibrahim banihi wa Yaqub. Kembalikan ke surat Hud tadi ayat 71. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha ya bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Jadi dari Ishak ini nanti Ishak menikah. Kan nggak mungkin ujug-ujug lahir Yakub kan? Pasti ada pasangannya dulu kan? Yang tidak menikah, yang tidak disentuh. Ya, siapapun bisa mengandung melahirkan cuma satu di muka bumi. Ya, Sayyidah Maryam alaihissalam. Ingat bahasa Qur'annya, walam yamsasni bashar, nggak disentuh oleh satu manusia pun. Ya, kalau lahir tanpa bapak banyak ya, tapi yang nggak disentuh cuma Maryam. Ingat ya. Jadi nggak usah ada Maryam-Maryam kekinian yang ngaku-ngaku. Nah, selain itu semua mesti ada pasangan. Ishak menikah dengan Rifkah. Ya. Jadi kalau yang ini tadi ada Kentura binti Yaktan, ya, Hajun binti Amin, ya, kemudian melahirkan ini Sarah kemudian melahirkan Ishak kemudian menikah dengan Rifkah. Ya, Ishak menikah dengan Rifkah melahirkan 2 anak kembar. Ini dia yang jarang banyak tahu orang, ya. 2 anak kembar. 1 Yakub, satu lagi Aish namanya. Ain, ya, Sod kalau di bahasa Arab itu. Sehingga sering dituliskan seperti ini, Aish. Ya. Ini Aish dengan Yakub. Dan dua-duanya ini seringkali terutama Aish diiseng kepada Yakub. Ya, jadi ada kecenderungan condong Nabi Ishak alaihissalam kepada Yakub. Ya, lihat ini sering digulati sama kakaknya gitu kan, sama saudaranya seringkali demikian. Ya, mungkin kekinian kita dibully, tapi bully ini yang dimaksudkan sayang ya, saudara kepada saudaranya juga, bukan dalam konteks yang negatif ya. Nah, karena itu mencoba oleh Nabi Ishak alaihissalam untuk bisa dipisahkan dulu supaya cari dua-duanya pengalaman dan saling merindukan untuk pada kebaikan ya. Makanya nanti Ais ini pergi nanti ke wilayah Romawi, Rom. Ini nanti akan ada turunan-turunan Romawi dari sini ke Rom. Yakub, ini yang menarik. Yakub dimintakan oleh Ishak untuk datang ya, berangkat ke tempat ini. Abangnya dari Rifkah. Ya, berarti paman ya, sini ya, paman. Yang tempatnya memang di tempat Nabi Ibrahim dulu, sebelum beliau kemudian menyembangi Sungai Efrat dari Haran ya, dari Fadam Arab nanti ya ke Syam. Ini di Fadam Arab namanya, Fadam Aram. Ya, Fadam Aram. Nah, nanti ini punya paman, kakak abangnya Rifkah ini namanya Laban.
Ya, ada yang menyebut Laman, ada Laban, itu sepakat, bukan Gaban. Ini Laban namanya. Laban atau Laman. Nah, ini Nabi Yakub ini kemudian dimintakan oleh bapaknya Ishak untuk datang ke padang Arab, dan ini hikmah juga untuk menapak tilasi. Ya, datuknya bagaimana kemudian bisa mendekat kepada Allah sehingga mendapatkan bimbingan-bimbingan wahyu. Karena ini ada terlihat di setiap anak kan ada terlihat keunggulan-keunggulannya gitu ya. Maka diminta untuk mencari nanti pamannya Laban, dan ketika bertemu di padang Arab, Laban ini punya 2 putri. Ini yang paling menarik. Putrinya yang pertama disebut dengan Laya. Kita tulis begini aja lah versi Arabnya kan, kita turunkan. Dan yang kedua disebut dengan Rahil. Rahil. Saat itulah ketika datang kepada Laban, ini sudah tumbuh jadi pemuda, ini juga tumbuh jadi pemudi kan. Kemudian Laban meminta kepada Yakub, pilih deh salah satu, ini kan, untuk kamu jadikan istri. Baik ya. Rahilnya cantik, yang Laya juga cantik, itu perempuan, tapi ini lebih, gitu kan. Ya, walaupun orang bilang cantik kan relatif, gitu kan. Kalau jelek mutlak gitu. itu candaan orang ya, teman-teman. Tapi semua cantik ya, relativitas itu punya nilai yang sangat tinggi. Rahil lainnya, ya, dan Nabi Yakub terjebak di dilema di antara 2 cinta pada saat itu, karena sifat kebaikannya menjadikan ingin selalu menyatukan kebaikan. Jangan ada orang merasa kemudian mohon maaf ya tidak mendapat bagian, atau misalnya merasa tersingkirkan atau tidak terpilih. Dan pada waktu itu belum ada syariat untuk memilih ya antara adik dengan kakak. Ya, kalau kita kembali ke surah An-Nisa di ayat 23 itu kan, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Nah ini, lihat ya, paling kanan sebelah bawah teman-teman sekalian. Ya, yang dilarang itu ya, hurimat alaikum ummahatukum, dan turunannya diharamkan bagi kalian menikahi yang mahram-mahram berikut ini, sampai nanti di bawah wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dan diharamkan bagi kalian menggabungkan ya saudari dalam satu kandungan, adik kakak. Nih istri saya punya adik perempuan, gak boleh saya nikahi adiknya dalam syariat kita sekarang, illa ma qad salaf, kecuali yang dulu itu pernah ada. Nah, karena belum ada ketentuan, daripada nanti ada satu di antaranya yang merasa dirugikan atau merasa kurang nyaman karena mungkin dinilai nggak dinilai baik oleh Yakub, maka Yakub dengan segala niat baiknya menikahi keduanya. Ya, menikahi keduanya. Laban setelah ini beranjak, nanti di sini, nah teman-teman sekalian, Laya melahirkan 6 orang anak. Ya, 6 orang anak. Di sini ada 6. Ya, 1 Rabin, kedua Syamun, ya Syamun, dieja juga dengan Simon, ya, baik ya, yang bukan Simon yang juri itu ya, American Got Talent atau British Got Talent ini Simon. Tapi nanti saya akan masuk kalau ada waktu, kita Ustaz Felix bedah tentang Hollywood. Nggak banyak orang tahu itu, nggak banyak orang tahu. Saya lompat sedikit ya, Ustaz Felix, Hollywood itu apa artinya? Hollywood kayu suci, Ustaz. Kayu suci. Kenapa disebut kayu suci? Nah, belum tahu saya, Ustaz. Karena ini terambil dari satu kisah sejarah. Ada seorang penyihir dulu. Ini kita bisa lacak. Penyihir dia punya satu kayu. Ya biasa kan kalau kita lihat ya narasi-narasi Harry Potter dan sebagainya itu pakai kayu kan? Ya. Jadi begitu di kayu ini dia punya satu keistimewaan dalam narasi mereka, sihirnya itu ketika diberikan sihirnya dia bisa mengendalikan pikiran orang-orang yang kena sihir kayu suci itu. Maka dia bisa diarahkan sesuai dengan pemiliknya, si pemilik kayu itu. Maka kemudian dibuatlah Hollywood untuk memberikan kesan bahwa dari tayangan-tayangan yang diproduksi, ditampilkan oleh Hollywood ini diharapkan bisa mempengaruhi pikiran orang-orang sehingga dibawa ya kepada keinginan orang yang membuatnya. Nah, siapa yang bikin itu? Nanti ada turunannya. Ya, nanti itu bisa banyak kan loh. Ya, kalau nggak percaya silakan, nanti kita bisa bedah tuh. Saya itu jarang dan hampir mungkin nggak pernah ya nonton film atau apa gitu. Tapi saya karena suka baca, lihat, kita narasi kita ambil, lihat, cek sejarah, dan ternyata terbukti. Ya, kenapa Lord of the Ring yang nyari itu temannya kan namanya si Sam. Ya. Tapi yang Transformer si Sam juga tuh. Kenapa disebut Sam? Ya, Ustaz Felix tahu kura-kura ninja ada berapa? 4, Ustaz. 4, siapa namanya? Donatello, Leonardo, terus, Rafael, sama satu lagi Michelangelo. Tuh, pernah merasakan sesuatu nggak? Kenapa namanya pelukis semua? Renaissance. Ya, bukan hanya itu, Da Vinci Code. Oke. Ya, ada turunan. Nanti teman-teman kita bahas lain waktu ya. Nanti lain waktu kita bahas. Ya, kenapa ada Satya Baja Hitam, Kotaro Minami, kemudian belalang tempur, ya, tendangan maut, terus Susuke Watanabe bikin Dragon Ball tahun 1996, ya, ada Son Goku, Son Gohan, Piccolo dan lain sebagainya. Terus kenapa ketika di Kamehameha di atasnya itu ada bulatan? Lain waktu kita bahas. Kita sini dulu ya. Rabin, Simon atau Syamun, Lewi. Ya, kadang ditulis pakai V begini, Levi.
Ya kita baca dengan Lewi, bukan Levis ya. Levis ya bisa kita lihat ya. Kemudian setelah itu ada Yahuda, ini dia. Yahuda. Ya. Baik, nanti kita lihat kenapa tadi kita bicara dialog Ibrani dengan Aramaik dengan Arab ini saya kotaki di sini. Rawin, Syamun, Lewi, Yahuda, ya, Izakar, kemudian Zabalon. 6 orang anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari lahir ada 2. Ya, 2 melahirkan 2 orang anak. 1 Nabi Yusuf. Ya, dan jadi nabi nanti alaihissalam. Yang kedua adiknya Bunyamin. Ya, Bunyamin. Ida Royani nggak ada sini ya. Maaf Ida. Ini Yusuf dan Bunyamin. Nanti yang 2 ini pun ini melahirkan 6 orang anak, ini 2 orang anak. Maka Laban melihat bahwa ini ketika sudah mulai tumbuh diminta kembalilah oleh Ishak untuk balik lagi. Ya, untuk dapat pencerahan lagi, balik, melepas kerinduan. Maka ketika akan balik ini oleh Laban diberikanlah kemudian masing-masing asisten rumah tangga. Ya, asisten rumah tangga. Laya itu diberikan asisten bernama Zalfa. Ya. Kemudian ini Rahil diberikan asisten bernama Balha. Ini Zalfa, ini Balha. Baik. Ya, Yakub tadi karena memang ada fitrah kenabian, terus ini lihat tuh napak tilasnya jalurnya seperti ini, maka ini sunnah juga kepada kita kalau ada anak kelihatan baik ya, sampai kaget tuh. Ada anak kelihatan baik, maka dilihat jalur baik ke kakek moyangnya untuk napak tilas belajar dari situ. Maka Nabi Yakub karena merasa ini asisten rumah tangga saya takutkan mahramnya ada pergulatan dan sebagainya, jadi salah lihat, salah ini dan sebagainya, sekalian dinikahinlah. Ya, maka dinikahi kemudian ini Zalfa dengan Balha, masing-masing dari sini nanti melahirkan 2 orang anak lagi. Ini 2, ada Jad dengan adiknya, kemudian di sini Dan juga dengan adiknya. Ini 2, ini 2. Jadi di sini 6, di sini 2, di sini 2, sini 2. Ya. Jadi 6 ditambah dengan 2 8, ditambah dengan 2 10, tambah dengan 2 12. Nah, jadi anaknya 12 karena lebih daripada kalau 1 kan walad, kan? 2 waladain, 3 dan seterusnya aulad, tapi kalau ini melahirkan keturunan lagi keseluruhannya, maka kita kembalikan ke kata tadi namanya bani. Makanya di Quran surah kedua ayat 132 disebutkan wassabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Jadi Yakub pun meneruskan risalah bapaknya untuk menyampaikan risalah nilai keislaman kepada seluruh generasinya. Dari sinilah teman-teman sekalian akan melahirkan turunan-turunan yang tidak akan terlepas dari apa yang kita alami sampai dengan saat ini. Boleh jadi juga kalau kita cari secara genetis mungkin akan tersambung dari bagian-bagian itu. Ya, di sini dari Lewi misalnya ini banyak melahirkan keturunan para nabi. Ya, Musa jalurnya dari sini. Musa anak siapa? Ya, Musa itu kan anak Imran. Tapi bukan Imran, bapaknya Maryam. Ya, beda ya. Maryam, Imran menikah yang di Ali Imran tuh, Imran bapaknya Maryam menikah dengan Hana, lahir Maryam, dari Maryam lahir Isa alaihissalam. Itu jalurnya nanti bersama dengan Nabi Zakaria, jalurnya ke Yahuda ke sini. Ya, tapi di Lewi ini nanti ada Musa. Ya. Musa bin Qahat bin Azar bin Lewi. Azarnya bukan Azar yang bapaknya Nabi Ibrahim. Ingat, bukan yang itu ya. Bukan nanti kita tarik ke atas, walaupun di situ ada perdebatan antara bapak dengan paman. Ya bin Azar bin Tahur, kemudian bin Abir. Nanti dari kata Abir saya turunkan jadi Ibrani. Kan? Bin Kinan bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Naik ke atas. Ini nanti ada Musa. Ya, termasuk nanti banyak sekali turunan Nabi dari ada Harun. Ya, Harun ternyata itu kakaknya Musa, 3 tahun beda usianya. Nanti di atas itu ada Maryam. Ya, Maryam itu bukan anaknya Imran saja. Di sini pun ini Musa itu punya saudari namanya Maryam. Maryam juga. Ya, nanti Musa punya kakak namanya Harun, beda usia 3 tahun. Harun juga punya kakak perempuan namanya Maryam. Itu nanti yang menghanyutkan Musa di dalam tabut itu sampai nanti kisahnya Fir'aun. Makanya ketika ada zamannya Nabi Isa mengatakan ya ukhta Harun, kan? Kepada Maryam di masa Nabi Isa, ya ukhta Harun, kamu saudarinya Harun, kok kenapa jadi begini kan? Kamu itu orang suci, orang baik, kenapa kok tiba-tiba punya anak? Ya ukhta Harun. Kan? Kenapa disebut ukhta Harun? Ada 2 pandangan di situ. Yang pertama karena Harun punya saudari namanya Maryam.